Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam ngos ya dari kami Kandang Brawijaya. Untuk teman-teman yang kepo dengan alamat kami ya, alamat kami berada di Candi Duko, Rawoboni, Banyu Biru, Kabupaten Semarang ya. Ini penampakan kita kasih makan beberapa endok aja ini. Untuk yang dewasa itu kan, untuk racikan pakan ya seperti biasalah pada umumnya ya teman-teman. Kita tes dulu ini. Nah ini kita panggil. Nah ini sudah pada datang ini. Nah ini pakannya ya ini teman-teman ya, aktivitas pagi hari kita kasih makan dulu para pencetak uang kita ya. Ini kita bersihkan kandangnya, kita kasih makan. Oh ya teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbagi pengalaman saja ya ini kawan, mengenai pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari teman-teman, Bang, Mas, Cak, Sam, Abang, bagaimana yang bagus itu buat kolam mentok ya? Oh ya, kita akan bahas ya ini sambil kita tempatkan dulu makan-makannya ini para pencetak ATM kita ya. Kita kasih makan dulu ATM kita tuh, ATM kita kasih makan semua dulu biar lahap. Kita kasih makan satu persatu para mesin ATM. Kita bagi jadi 3 tempat ya sebenarnya ya, untuk anak-anak itu di dalam ya. Kita kasih makan dulu ini kawan-kawan. Nah itu penampakannya sudah pada OTW makan ya itu. Alhamdulillah makanya tetap stabil ya ini kawan-kawan. Biasa kalau mentok itu makan ditipu-tipu ini tuh biasa mas. Dimanapun mentok itu hewannya nggak bisa, tapi istilah ayam itu pasti nyeker ya, patuknya itu pasti molak-malik pakan. Kalau endok itu sukanya membuang-buang pakanan itu ya. Masuk sini pinjam anak ini. Kembali lagi ya kawan ke tema kita hari ini ya, membahas seputar kolam. Nah ini mau bertelur ini. Ini si baby kita ya. Ini kita bahas tentang kolam ya. Kita sambil bersih cuci tangan dulu ya. Ya kolam itu yang baik itu seharusnya di luar ya, nggak seperti ini kawan. Ini buat edukasi teman-teman saja ya, kita perlihatkan. Nah ini sebagai edukasi dari teman-teman agar tidak membuat kolam seperti saya ya, karena dulu ini panjangnya tidak seperti ini, lebarnya tidak seperti ini. Kolam kita ubah posisi kandangnya, tapi tidak diubah ya ini kolamnya ya. Kolam itu yang bagus itu di luar ya, di luar atap itu yang bagus, agar mentok sehabis mandi itu bisa berjemur atau istilahnya didis, mengipu-ngipukan
badannya itu apa namanya, kalau di tempat saya itu kipu didis itu. 1, 2, tidak menyebabkan seperti ini kawan, becek, akan terjadi becek sehingga kandang itu mudah bau ya. Penyebab, salah satu faktor penyebab kandang bau itu seperti itu, becek, terus kotoran ataupun sisa-sisa makanan terinjak-injak oleh kaki yang becek tadi, sehingga otomatis bau, menimbulkan bau tidak sedap dan mendatangkan lalat. Kalau lalat itu akan kalau set belatung lalat itu kalau dimakan sama entok menyebabkan mentok itu jemporen ataupun susah berjalan ya. Itu ya, kembali lagi, kolam yang bagus di luar kena sinar matahari, tidak kena atap seperti ini ya. Untuk kolam itu terserah, membuatannya lebih besar itu lebih baik agar mentok itu bisa leluasa mandi dan minum. Itu kalau bisa itu seperti ini kawan, kasih contoh ya, ini atapnya, di situ atap kurang lebih jarak setengah meter buat kolam, sehingga mentok habis mandi itu bisa berjemur di sini ya. Kalau itu seharusnya tempat itu seperti itu. Karena di dalam sudah dibuat seperti itu, mau gimana lagi, akhirnya kita buat untuk umbaran anak-anak usia dini, kita umbar di dalam sini sehingga tidak terjadi kanibalisasi ya. Ini contoh dari kanibalisasi mana itu. Nah ini contoh dari kanibalisasi, sehingga bulu sayapnya itu dimakan oleh yang lebih dewasa ataupun istilahnya dianiaya yang lebih dewasa ya. Yang namanya mentok itu sifatnya seperti itulah, tahu sendiri ya bagi teman-teman, suka menindas yang baru datang. Akan terjadi perkenalan yang menyebabkan pertarungan itu. Jadi teman-teman, pentingnya kolam di luar ataupun terkena sinar matahari langsung ya. Ini buat edukasi, jangan membuat kolam seperti saya ya. Ini kesalahan, dan saya kalau membuat kandang ya depan ini saya buat dengan hal yang lebih baru ya, dari pengalaman yang sudah terjadi. Kalau indukan tetap kami kasih kolam seperti ini ya. Sebenarnya ini kurang besar untuk skala indukan ya. Kalau indukan itu ini kurang besar. Kemungkinan ya kalau standar buat indukan, pas buat indukan itu berapa ya? Ya tergantung mentok Anda lah. Mengira-ngira juga sulit ya patokan. Karena ini buat mandi 1 mentok saja ini biasanya ini. Buat mandi 1 mentok ya seperti ini. Diusahakan itu jangan seperti saya. Ini juga kesalahan. Ini tidak ada tempat pembuangan air, otomatis kita harus manual mengurasnya ya. Untuk membersihkannya itu manual. Alangkah lebih baiknya kita kasih seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah betul, tapi kurang tepatnya itu masih di dalam atap. Dibuat saluran seperti ini sehingga memudahkan kita dalam membuang kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang dibuat oleh mentok ya. Ini kinerjanya seperti ini. Otomatis air akan keluar sendiri ya. Kita tinggal membersihkan sisa-sisa yang ada dalam kolam ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam. Nah ini seperti ini ya kinerjanya. Dia itu langsung
otomatis menguras sendiri ya ini. Kemudian kalau jaraknya panjang ya, pembuangannya itu jaraknya panjang, sini pembuangannya kan di luar sana, pembuangannya air itu di luar sana langsung ke sawah. Kita kasih ini namanya tengah-tengah, kita kasih T, maaf ya ini agak semrawut belum ditata, kita kasih T seperti itu, kemudian kasih pelaron ke atas. Tujuannya ketika kok ada kendala-kendala macet atau ada bulu-bulu yang kotoran yang nyangkut, kita itu bisa narik sehingga angin itu bisa mengompa air keluar semua ya. Ini penampakan dari mentok yang ada. Nah, ini takut. Nah, ini kita harus benahin supaya kita masukkan ke dalam kandang umbaran tadi ya, yang kolamnya itu kurang tertata ya, ini supaya tidak dikanibalisasi sama yang besar. Jangan lupa teman-teman untuk berbagi-bagi pengalaman ya. Apabila teman-teman itu mempunyai pengalaman lebih dari saya dalam permasalahan pembuatan penataan kandang atau pembuatan kolam pada mentok, silahkan di komen ya kawan, karena komen kita itu butuh dukungan dari teman-teman sebenarnya melalui di subscribe, like, komen, dan di share ya, karena pejuang rupiah dan